Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuha talamiz? Alhamdulillah. In kuntum fi hadzal yaum sihatan wa afiyah. Sabahul khair, sabahun nur. Baik, kita mulai pelajaran pagi kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak Abi semua, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan Allah nikmat sehat, sehingga dengan nikmat ini semua, walau di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang masih belum menentu kapan berakhirnya, kita bisa melaksanakan belajar via daring ya, dari rumah ya, dari sekolah ke rumah. Tentunya tidak mengurangi semangat kalian semua untuk bisa mengikuti pelajaran daring ini. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Apa kabar semua, Nak? Sehat ya? Mudah-mudahan sih Abi Arab pagi hari ini sehat semua. Cuman kondisi Abi pagi hari ini kondisinya kurang begitu fit, mungkin terlalu lelah kali ya. Anak-anak semua, silakan dibuka halaman 34 ya. Kemarin kita sudah membahas sebelum PTS meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya Abi ucapkan selamat yang nilai PTS PAI-nya lumayan besar-besar. Yang belum, ada beberapa kesalahan ketika kalian terburu-buru, kalian mengumpul dan ternyata ada 1-2 soal yang tidak dikerjakan. Ini yang menyebabkan nilainya menjadi kecil ya. Tapi tidak apa, nanti diusahakan di ujian yang akan datang ya. Pada pelajaran hari ini yang diharapkan dari kalian semua, kalian dapat meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian diharapkan dapat mengamati apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat memahami bagaimana Allah yang Maha Esa ini mengatur alam semesta dan menciptakan apa yang diciptakannya tanpa bantuan makhluk yang lain. Ketiga, diharapkan dari pembelajaran ini kalian bertambah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kehidupan kita, mulai dari jasad kita, rezeki kita, sehingga benar-benar rasa syukur itu diwujudkan dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semua, kita ke halaman 34, yaitu mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau dalam pengamatan kita ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta termasuk manusia. Jadi di dunia ini ada dua. Kalau tidak makhluk ya kholik ya. Kalau tidak kholik ya makhluk. Kalau tidak pencipta maka yang diciptakan. Kalau bukan yang diciptakan pasti dia yang menciptakan. Artinya kholik itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Ya, cuma dua itu saja. Tetapi Allah menciptakan apa-apa yang di alam semesta ini, langit, gunung, hutan, lautan ya, itu semuanya untuk kemaslahatan makhluk Allah yang lain, khususnya manusia ya. Bagaimana coba kita amati ya, bagaimana Allah ciptakan langit tanpa tiang ya, menggantung ya di atas kita. Kalau bukan yang maha kuasa banget, nggak mungkin menciptakan sesuatu bisa menggantung tanpa ada
penghubung yang lain. Kalau kalian lihat kanopi rumah tidak ada tiang, pasti di atasnya ada tali untuk menahan supaya dia jatuh ke bawah. Tapi bagaimana Allah ciptakan langit? Ya, menggantung tanpa ada tali-tali yang untuk menahannya, tanpa tiang-tiang untuk menahannya. Maka ucapkan subhanallah, maha suci Allah ya. Kemudian ketika di malam hari Allah ciptakan bintang-bintang yang gemerlap. Dan bintang-bintang itu tidak digantung. Tidak digantung bintang-bintang itu. Ya. Bagaimana di malam hari memancarkan cahaya, ya. Kemudian bagaimana ketika kita perhatikan bagaimana Allah ciptakan hutan, subhanallah. Kalau tanpa hutan, maka manusia tidak akan ada kehidupan. Kenapa? Kalau hutan ditebang, maka tidak ada atmosfer yang bisa melindungi bumi. Tidak ada oksigen yang bisa kita hirup dengan baik. Karena semua akan kita hirupnya racun. Dengan adanya hutan, adanya pepohonan, ya, itu bisa menyerap racun-racun yang dihasilkan dari emisi kendaraan, emisi pabrik. Ya, semua ditangkap partikelnya, kemudian dihempaskan lagi menjadi oksigen yang baik. Ya, itu hutan. Dan bagaimana kalau hutan tidak dijaga sebagai rasa syukur kita? Ya, lihat banjir, tanah longsor, ya, kebakaran dan lain sebagainya. Ini. Maka sesungguhnya kerusakan-kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan itu tidaklah mungkin tanpa penyebab. Penyebabnya pasti ada. Kenapa? Keserakahan manusia. Allah ciptakan berbagai macam binatang ya di dalam hutan ya sebagai ekosistem yang harus mengimbangi kehidupan manusia. Bayangkan kalau tidak kita jaga dan kita rawat ya. Di lautan ya Allah menciptakan pula berbagai macam ikan ya. Airnya di dalamnya ada berbagai macam ikan yang bisa kita manfaatkan dan halal dimakan. Belum lagi ada pemanfaatan garam yang berasal dari air laut ya. Semua hal yang Allah ciptakan bermanfaat bagi seluruh makhluknya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jaga apa yang Allah sudah ciptakan ini, kita manfaatkan dengan tidak serakah ya. Kenapa? Kalau sumber daya alam ini sudah habis, tidak ada gantinya, maka pemanfaatannya harus benar-benar arif dan bijaksana. Kita bisa ke depan lagi untuk anak cucu generasi ke depan selanjutnya. Bagaimana dengan kita memperhatikan ciptaan Allah dengan tubuh kita? Afala tubsiruna? Apakah kamu tidak memperhatikan ya apa-apa yang Allah sudah jadikan dalam tubuh kita? Coba lihat panca indera. Kemudian seperti mata untuk melihat. Ya, alhamdulillah ya, kalian semua punya kedua mata. Bagaimana kalau tidak punya mata? Indahnya dunia hanya didengar saja. Ya, indahnya dunia hanya didengar, tidak bisa dilihat. Kemudian telinga untuk mendengar, ya. Mata bisa melihat, tapi telinga budek, ya cuman bisa dilihat aja, tidak bisa mendengar, ya. Apa percakapan yang bagus-bagus dan lain sebagainya. Hidung untuk mencium. Dan kalau kita tidak punya hidung bagaimana? Ya. Terus kalau lubang hidung kita dengak ke atas, wah nggak enak juga ya. Lidah untuk merasakan ya, serta kulit untuk meraba ya. Kemudian lidah kita bisa merasakan rasa makanan ya, bisa mengucap karena ada lidahnya, ada rasanya manis ya lidah ini. Kemudian bisa merasakan pahit, asam dan juga asin ya. Itu semua berkat karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan untuk kita. Maka seyogyanya kita wajib bersyukur. Cara bersyukur gak susah kok. Kalian tegakkan sholat ya. Sholat ya nak ya, jangan sampai tidak sholat ya. Badi'un samawati wal ar, Allah berfirman, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia cuma mengucapkan kun, jadi maka jadilah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, dalam penciptaan alam semesta ini ya, semuanya ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka jadi ya. Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, maka mudah bagi Allah untuk mewujudkannya sesuai dengan kehendaknya. Kalaupun Allah tidak mau, tidak bisa ada yang memaksa karena Allah jaiz. Allah itu bisa melakukan sesuatu
ya, tanpa dipaksa, dan Allah pun bisa tidak melakukan sesuatu tanpa ada paksaan juga. Tidak ada yang sulit dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Nah, hal itu adalah bukti Allah ada dan Maha Esa. Ada dan Maha Esa atas segala ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an taqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, maka kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, anak-anak semua, banyak dalil Al-Quran yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah. Kita harus membaca dan mempelajarinya. Tentunya kalian berusaha untuk bisa baca Al-Quran ya. Dengan demikian, keyakinan bahwa Allah benar-benar ada dan Maha Pencipta segala semakin kuat dalam keyakinan kalian semua. Ya, tentunya dengan apa yang sudah Allah, setelah kita mengamati, baik pengamatan di alam semesta maupun yang ada di dalam diri, maka diharapkan kita mampu mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Begitu banyak nikmatnya. Bisa tidak kalian menghitung nikmat Allah? Tentu tidak bisa. Karena Allah sudah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Ya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anak semua, itu tadi paparan yang Abi sampaikan untuk kalian semua sebagai rasa syukur dalam memahami ciptaan Allah. Maka laksanakan sholat, jangan tinggalkan sholat, ya. Abi harap kalian menyimak video pembelajaran Abi ini dengan seksama ini. Sungguh luar biasa loh, videonya agak panjang, walaupun melalui media link. Karena dengan link YouTube ini bisa Abi menyampaikan lebih agak lama, kalau dengan video biasa tidak bisa, ya. Maka biharap kalian pun menaati cara belajarnya, jangan tiduran, ya, jangan sambil nonton, atau jangan di-skip, buru-buru apa sih lihat tugasnya. Maka kalian tidak bisa menjawab nantinya kalau tidak memperhatikan apa yang habis sampaikan. Baik, tugas terakhir adalah catat di buku kalian, keluar dari rumah, lihat sekeliling rumah, dan catat apa saja yang Allah ciptakan, yang kamu lihat dan yang bisa kamu catat. Kemudian buatlah cerita tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada di seputaran lingkungan di luar rumah kalian. Buat, ya. Buat pengamatan, lalu ceritakan bagaimana ciptaan Allah yang kalian lihat itu. Itu tugasnya. Itu saja materi PAI yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.